Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ardiansyah dari kelas 12 IPS 5. Saya akan mereview kembali materi tentang perwilayahan dan tata ruang. Wilayah adalah suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki kesamaan baik berdasarkan aspek kemanusiaan, alam maupun gejala geografis sehingga memunculkan sebuah ciri khas yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Ada macam-macam wilayah itu, ada 4. Yang pertama berdasarkan tipe, kedua berdasarkan hierarki, yang ketiga berdasarkan kategori, dan keempat berdasarkan aktivitas. Ada juga pewilayahan regionalisasi. Pewilayahan adalah upaya membagi wilayah ke dalam bagian yang lebih kecil. Dan selanjutnya tata ruang. Ruang adalah tempat makhluk hidup melakukan aktivitas meliputi ruang darat, laut, dan udara. Tata ruang adalah wujud tempat makhluk hidup melakukan aktivitas. Penataan ruang adalah suatu kegiatan dalam mengatur tempat hidup makhluk hidup. Selanjutnya, perkembangan wilayah. Perkembangan wilayah yaitu wilayah dikatakan berkembang yang tadinya wilayahnya belum maju menjadi daerah yang maju atau wilayah yang maju. Ada juga faktor perkembangan wilayah. Pertama, ada internal, kedua ada eksternal, ketiga ada geografis, dan keempat ada manajemen wilayah. Selanjutnya, tahap perkembangan wilayah Rostov. Masyarakat tradisional, produksi terbatas, prakondisi tinggal landas, perekonomian mulai tumbuh interaksi. Masa tinggal landas, revolusi politik, inovasi, modernisasi, perekonomian maju. Masa pendewasaan, sektor industri semakin penting. Konsumsi masyarakat tinggi, orientasi tidak lagi pada masalah produksi, akan tetapi lebih difokuskan kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada indikator pembangunan. Ada dua macam yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama pendapatan per kapita, kedua politik, tingkat korupsi, peran pemerintah, dan lain-lain. Yang ketiga sosial, ketersediaan jasa pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat demografi, kelahiran, kematian, dan lain-lain. Dan kelima lingkungan, perilaku, dan sikap suatu negara. Kualitatif, kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya ada pusat pertumbuhan wilayah. Pusat pertumbuhan wilayah ialah kawasan yang bertumbuhnya sangat pesat sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan yang memengaruhi kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Pengaruh pusat pertumbuhan ternyata ada 2, yaitu positif dan negatif. Yang positif adanya terbukanya kesempatan kerja, banyaknya investasi yang masuk, upah buruh semakin tinggi, dan penduduk dapat memasarkan bahan mentah. Negatif, ada ketimpangan regional, ada ketimpangan internasional, ada menurunnya tingkat kesejahteraan petani, dan lingkaran setan kemiskinan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.